Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihuy. Ini saya mengajar di kelas 12 BDP. Suara saya kedengaran nggak? Itu yang pertama ngupload kayaknya saya itu. Enggak, itu tadi. Suara saya kedengaran nggak di belakang? Aduh, saya baru pakai sebentar udah ngap-ngapan ini. Kelas 12 BDP, bis BDP. Singkatannya apa tuh kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Dan pemasaran. Ya, daring itu bersifat online. Jadi dilakukan tidak direct sell, tapi indirect sell. Kalau direct sell itu kan penjualan langsung, tapi kalau indirect sell bahasa Inggris indirect, tidak langsung. Ya, guru bahasa Inggrisnya Datu. Neng, tolong ambilin itu dong hapusan. Ini saya pakai ininya. Ke situ ntar rubah lagi. Makasih ya. Ngajarin kelas kosong. Enggak lah. Oh, ada orangnya kan? Oh, ada orangnya. Ya, sekalian buat kenang-kenangan saya lah. Kenang-kenangan kamu juga kalau kangen sama saya tinggal ngeliat YouTube saya nanti. Gunawan 7300. Cari aja sendiri. Atau ketik aja Pak Gunawan Cihuy ketemu. Oke, direct dan indirect sell. Yang saya bahas bukan itu. Yang saya bahas sekarang adalah tapi cryptocurrency. Pernah dengar? Kripto. Ini mungkin di luar jalur, cuma nanti ini untuk pembahasan kamu setelah lulus sekolah. Nanti kamu juga punya anak cucu, ini yang dibahas. Karena ini bersifat indirect sell. Penjualan atau transaksi secara tidak langsung yang bersifat daring atau online. Ini jadi kelihatan apa pengikatnya lepas. Kripto pernah dengar ya kripto? Ya, yang penting pernah dengar dulu. Klepto itu mah kleptomania beda. Ini kripto. Cryptocurrency itu mata uang yang bersifat digital, yang bersifat 01 atau 10. Kan digital itu cuma 2, 1 dan 0. Halo, ini saya doang nih yang nerangin nih, mungkin nggak ada guru lain. Oke, cryptocurrency. Kalau sekarang itu kamu beli, misalnya beli apa tuh tadi tuh, ciki, minuman, beli, ngeluarin duit, bayar, kembali, selesai. Nggak punya duit, ngutang. Nah kalau begini apa yang mau diutangin? Nggak bisa ngutang, ini langsung. Keluarin biar kedengeran gitu ya. Nah, cryptocurrency itu memiliki mata uang yang disebut Bitcoin. Pernah dengar? Bahasa gampangnya itu mungkin disingkat jadinya BTC. Ternyata Bitcoin itu bukan cuma satu. Kalau dulu cuma satu. Dengerin dulu. Bitcoin. Jadi sistem pembayarannya menggunakan aplikasi digital, biasanya bisa pakai iOS, bisa pakai Android. Download aplikasi. Biasanya
Kalau nggak punya bank, kalau nggak punya tempat, biasanya yang di-download dua. Satu banknya, bank apa. Yang kedua adalah aplikasi online-nya. Aplikasi online-nya seperti Tokopedia, apa lagi? Shopee, Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Kalau kamu punya bank, maka kamu bisa download aplikasinya. Download aplikasi itu untuk sistem pembayaran secara online, tapi menggunakan aplikasi digital. Bisa SMS banking, bisa mobile banking, bisa internet banking. Tapi ini menggunakan bank. Nama juga banking, berarti harus ada banknya. Internet banking, SMS banking, dan mobile banking berarti harus punya bank. Kalau kamu belum punya bank, berarti nanti pembayarannya itu langsung atau COD, cash on delivery. Barang datang kamu bayar, barang nggak datang nggak usah bayar. Bagaimana kalau barangnya rusak? Itu namanya komplain, beda. Saya nggak bahas komplain. Yang saya bahas adalah sistem transaksinya. Sistem untuk menaruh uang, duit. Nah, contoh, ada di sini yang sistem pembayarannya sudah pakai transfer uang, mungkin punya bapaknya atau punya kamu sendiri yang usianya 17 tahun. Ada? Pakai apaan? Bayarnya pakai apaan? Oh, berarti COD itu mah. Ah? Pakai apaan? Oh, bank BCA. Oh, udah. Berarti kan transfer ya? Yang transferin siapa? Kamu atau berarti kamu umurnya berapa? Oh, berarti udah punya KTP ya? Ya udah punya KTP, berarti bisa bikin ke bank. Mahal banget itu banknya mah, bank keren. Termasuk keren itu. Oke, setelah download salah satu bank, download aplikasinya, di situ kan ada login, username, password. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka adanya password atau OTP. Saya hapus. Ya, internet banking, SMS, mobile banking, saya hapus. Oke, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus ada yang namanya password atau OTP-nya. Apa itu OTP? Cari sendiri di Google lah. Pokoknya itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu kamu punya duit, kamu taruh di bank. Kalau tidak pengen diambil dan diubah menjadi cryptocurrency, maka duit kamu ditransfer dalam bentuk dimasukkan ke bank, ke apa tuh tadi tuh, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan seterusnya. Itu menjadi dana yang tersimpan secara digital, dan disimpannya itu bisa, atau ditransfernya bisa berbentuk apa itu namanya, dana ya. Apalagi OVO ya, GoPay, dan seterusnya. Flip ada kan yang baru? Flip ya. Nanti akan muncul banyak sistem pengamanan. Ini di sini naruhnya, saya salah naruh. GoPay, Dana, OVO, Flip. Sini. GoPay, Dana, OVO, Flip. Nanti akan muncul cryptocurrency yang baru. Nanti pada suatu saat banyak. Dan bank-bank konvensional, bank-bank yang ada di pinggir jalan itu bisa jadi nanti nggak ada. Jadi sistem pembayarannya tetap ada bank, cuma bersifat cryptocurrency, bersifat digital. Sambil didengar. Dah. Nah, sistem pengamanan ini namanya blockchain. Dengerin, ini mungkin saya yang dijelasin satu-satunya sampai kamu lulus. Sampai mungkin 5 tahun yang akan datang, satu-satunya mungkin nih. Nggak ada lagi bukan. Blockchain supaya dananya itu aman, supaya duitnya itu aman. Duit yang dibentuk secara digital. Yang pertama kali
diusungkan ini oleh Nakamoto dari Jepang. Jadi dia membuat sistem, si Nakamoto itu dari Jepang membuat sistem bagaimana sistem pembayaran dan transaksi sehari-harinya itu bersifat digital, tidak cash. Beli minum nggak cash, mungkin di scan, barcode tetap ada di scan, kembaliannya berapa nanti dikembalikan secara digital. Bisa disimpan di dalam handphone, Android, komputer dan sebagainya. Tapi nggak ada cash yang namanya duit. Apa namanya? Duit secara logam atau kertas, uang kertas nggak ada. Apakah aman? Nah, itu nanti bahas ya. Saya ini dulu. Nah, mata uangnya itu Bitcoin. Yang terkenal Bitcoin. Tapi selain Bitcoin apakah ada? Ternyata ada, muncul 3 lagi. Apa? Hah? ETH. Ya, betul. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Hah? Ya, sip. Berarti sekali poles dapat, sekali poles. Karena udah ada dasarnya. Cuma kalau yang belum buta, nih saya jelasin. Bitcoin mungkin simbolnya seperti ini nih. B. Ada lagi Doge. BNB. Doge. Mata uang digital. Berlaku sedunia. Bitcoin simbolnya ya BNB. BNB bukan begini, saya lupa. Begini nih. Nah, gitu. Ada lagi Doge. Itu yang disebut tadi. Diperhatikan dulu. Yang disebut tadi Ethereum. Tulis gambarnya begini. Nah, gini gambarnya. Sistem pembayaran digital Bitcoin. Kamu punya duit, contoh punya duit 1 juta. Duit kamu 1 juta diubah secara Bitcoin, itu belum dapat 1 koin. Berapakah 1 koin? 1 koin untuk Bitcoin ini berapakah harganya bila ditransfer secara manual? Itu yang ngomong Ethereum tadi, Ethereum. Berapa 1 Bitcoin? Oke, nggak apa-apa. Sekarang itu bisa mencapai 1 miliar 1 koin Bitcoin. Koinnya doang tek, hilang. Yes, nyesel tuh Bitcoin. Saya udah nonton, ada tuh di film cuma 1 saya nontonnya waktu itu, apa ya, Ready Player One kalau nggak salah filmnya. Ya seperti itu, 1 Bitcoin itu harganya 1 miliar. Berarti kamu ngumpulin duit secara fisik, kamu ngumpulin nanti lulus kerja punya duit fisik, baik kertas maupun logam, dikumpulin sampai ketemu 1 M, berarti kamu harus bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun baru ngumpulin dapat 1 koin. Nah, supaya aman itu dimasuk aja ke cryptocurrency dan duit tersebut diamankan dalam bentuk blockchain. Dimasukkannya ke handphone, ada kodenya, passwordnya dan sebagainya. Kodifikasi tersebut itu sudah terenkripsi dan enkripsi lawannya dekripsi. Nyium aja. Di sebelah tuh jauh masaknya. Oke. Ini kodenya sudah terenkripsi dan terdekripsi. Mungkin kamu masih buta.
masih awam. Cuma yang penting kamu harus tahu dulu dah istilah-istilahnya cryptocurrency, sistem pembayaran baru dengan sistem digital yang disebut kripto. Kripto itu sudah apa ya? Ya, terbagi-bagi supaya tidak terjadi pembajakan atau diselusupi oleh virus, bahkan dananya itu diambil. Makanya dibagi-bagi kripto mata uang tersebut. Kemudian dimasukkan dalam bentuk mata uangnya berupa apa? Bitcoin, modelnya BNB, Doge atau Ethereum. Bisa diaplikasikan ke GoPay, Dana, OVO, Flip dan sebagainya. Terakhir diamankan dalam bentuk blockchain. Yang penting tahu istilahnya dulu deh, ya. Nanti kamu punya anak cucu, punya handphone, nyimpennya di sini, jangan heran. Sudah ada di buku saya waktu saya pertama kali ngajar di sini. Udah saya bahas. Ada di sini. I am the only one who write this book in this school. Kamu kalau pengen coba menjadi writer ya harus banyak membaca, bukan harus banyak bicara, bukan. Banyak baca dulu, banyak baca, dapat ilmunya, baru ngomong. Kalau cuma ceplas-ceplos nggak ada isinya, orang kagak mau dengerin. Masuk kerja begitu ya, paling seminggu 2 minggu, jangan. Harus dapat ilmunya dulu. Ada di sini buku saya. Mau saya perbarui, sayang duitnya 2,5 juta, mendingan beli HP baru. Yang penting saya ada pembeda lah dengan yang lain. Saya udah bikin. Belum ada wacana. Kalau saya udah. Kalau saya pengen bikin yang baru lagi, sayang duitnya, mendingan beli HP baru, nge-YouTube. Ya, cuma saya udah ada bekal. Kalau mau adu argumen, saya udah bikin. Situ belum. Nah, seperti itulah. Seperti ini. Ada yang sudah menerangkan ini? Siapa gurunya? Belum. Tapi udah pernah dengar? Saya dengar baru satu doang tuh, Ethereum. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu tahu ya istilahnya kripto, Bitcoin, blockchain. Nah, sekarang bagaimana kalau mengubahnya menjadi Bitcoin? Cara mengubahnya ada 3 cara. Yang pertama adalah mengubah, ini 1M ya, taksiran satu koin itu 1M. Kalau nggak punya duitnya, bagaimana cara mengubah ke sininya? Ada 3 cara. Yang pertama, mengubah uang asli, uang fisik menjadi digital. Ini kan digital sistem transaksinya. Yang kedua, diubah menjadi digital, ini diubah menjadi bentuk fisik. Contohnya adalah di Indomaret, Alfamaret, kamu punya duit, transfer dari sana, misalnya dari dari Medan transfer ke kamu. Medan kan jauh, transfer ke kamu, pengen diduitin. Tapi kena ces. Saya nggak tahu di Indomaret, Alfamart apakah kena ces 100.000. Berapa? Transfer dari sana ke Indomaret, saya mau ngambil cash gitu. Kan kena ces itu. Kena biaya admin dan sebagainya. Pasti kena ces. Ya, berapa tuh? Saya nggak tahu. Ya, tergantung nominalnya dan tergantung banknya kan. Ya, bank dan nominal. Itu saya nggak tahu itu. Soalnya berubah. Sistemnya berubah itu. Yang paling enak mah yang cepat Indomaret dan Alfamaret. Kalau yang lain, ya bisa sih ke bank, mah ribet nanti urusannya. Harus identifikasi data segala macam. Yang ketiga, nih yang kamu sering dengar. Mining rig. Pernah dengar? Nah, pasti dah. Mining rig atau nambang duit. Tambang duit. Sama seperti pertambangan pertambangan konvensional, ngeruk tanah, diambil tanahnya, dicari ada emasnya, ada nikelnya, ada biji besinya atau apa, tambang lagi,
Ada biji-bijinya gak? Itu yang disebut mining rig seperti itu. Sistem konvensionalnya seperti itu. Tapi mining rig di sini dengerin. Tapi mining rig di sini adalah nambang duit yang bercampur dengan dengan pasir. Tapi duitnya tersebut berupa Bitcoin. Narik tanah, cari. Itu nambangnya pakai komputer. Jadi komputernya bukan cuma satu server. Servernya boleh satu. Sini mining rig berbuku-buku. Apa ya? Terkotak-kotak, terbagi-bagi. Tek 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 tek. Itu bisa sampai paling murah setahu saya itu harganya 25 juta. Segini nih. Ini segini. Tek. Segini doang nih 25 juta mining rignya. Terhubung dengan komputer. Tiap hari bekerja 24 jam. Apakah nanti dapat duit? Iya dapat. Dapatnya berapa? Ya paling ke 0,5, 0,4 gitu. Terus dicari. Dikit dapatnya. Karena itu cuma modal dengkul doang istilahnya. Modal dengkul, nggak punya duit. Cuma dia modalnya komputer. Kalau ini kan modalnya duit. Dari duit fisik diubah ke duit digital. Dari kamu punya duit 1 juta, 1 jutanya tersebut dimasukkan ke sistem digital. Kalau ini enggak, mining rig enggak nambang duit. Segini doang 25 juta alatnya. Bahkan ada yang sampai segini. 100 juta. Semakin besar maka duitnya, miningnya, koin yang didapatkan akan semakin banyak. Mining rig, pernah dengar kan? Itu nanti anak cucu kamu yang ngerasain. Kamu hanya dengar doang, bentuk fisik. Nggak megang, nanti anak cucu kamu yang megang tuh. Jutaan. Puluhan juta. Ada yang mau nanya? Udah habis nih saya nerangnya, cukup lah. Jadi sistem pembayaran masa depan itu menggunakan aplikasi digital yang terinstal di handphone Android, iOS, Apple, komputer dan sebagainya. Ya, mining rig bisa dicairkan. Lah enggak lah. Kamu ke bank atau ke toko swalayan, Indomaret, Alfamart, tinggal dicairkan. Tapi kamu harus punya rekening dulu untuk mencairkannya. Dicairkannya nanti ke rekening yang mana? Mining rig. Ya, dong. Ini saya nerangin ilmu nih, ilmu beneran. Nanti kamu kerja Indomaret, Alfamart begini. Ada lagi? Oke, cryptocurrency, Bitcoin, blockchain. Ini istilah-istilah aneh semua bagi yang baru awam. Kamu mungkin lebih cenderung ke sini, GoPay, Dana, OVO. Ini mungkin sebagian orang kripto baru dengar. Bitcoin, blockchain. Ini mata uangnya BTC, sebutannya BTC, BNB, Doge, Ethereum. Nanti akan ada mata uang Bitcoin lainnya yang akan muncul. Pada saat muncul itu biasanya dimunculkan dengan adanya bank kripto yang lainnya. Bank kripto yang lainnya ini contohnya sistem pembayaran. Apakah aman? Sejauh ini aman lah. Dan kalaupun ada yang hacker yang mengambil duit, itu pasti kelacak. Dan ini belum berbasis hukum. Karena semua negara mengakui ini ada. Semua negara mengakui ini ada. Cuma ini milik siapa kan nggak tahu. Karena semua ini digital, semuanya bisa mengakses. Nanti siapa yang tanggung jawab kalau hilang? Nanti siapa yang tanggung jawab kalau dananya itu banyak? Oh punya saya. Misalnya saya meninggal, nanti jatuhnya ke siapa? Contoh, saya punya duit. Misalnya ada 10 koin berarti kan 10 miliar. Contoh. Nanti kalau meninggal,
Jatuh ke siapa duitnya? Kalau duit fisik kamu bisa punya duit logam kertas meninggal, ini buat kamu, udah ada fisiknya. Tapi kalau secara digital belum tentu, karena belum terakses secara bersama, mungkin baru individual. Mungkin ke arah lainnya mungkin bisa dana bersama. Nah, itu bisa diakumulasi dengan adanya NIK pada KTP kamu, nomor induk kependudukan. Makanya NIK-nya itu sebetulnya bukan main-main, khawatir disalahgunakan orang begitu. Makanya kalau kamu habis suntik vaksin, sertifikatnya jangan di-share ke orang. Boleh di-share, cuma NIK sama tanggal lahir diblur. Sama ada barcode-nya tuh, barcode yang bekas NIK-nya tuh, NIK barcode-nya tuh diblur juga supaya nggak kedeteksi. Karena dari situ itu bisa diterobos masuk oleh hacker, diterobos masuk oleh virus, oleh malware, oleh worm. Makanya mereka punya sistem yang namanya blockchain password supaya tidak ditembus oleh hacker, virus dan sebagainya. Ada tapinya. Sepengetahuan saya, semakin hebat teknologi, maka semakin hebat pula orang tersebut dapat menerobos masuk ke dalam suatu sistem. Apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence. Ada yang nerangin begini? Ada? Saya doang. Ini yang paling bahaya, artificial intelligence. Kita ngasih perintah, misalnya bersihkan sesuatu, maka dia akan membersihkan. Terobos suatu sistem, dia akan menerobos. Artificial intelligence ini yang kalau jatuh ke tangan orang yang wataknya jahat, maka dapat merusak sistem, tatanan, ya semuanya, tatanan ekonomi, politik, semua. Artificial intelligence itu yang disesatkan oleh para yang bisa komputer. Contoh artificial intelligence begini, kamu pakai handphone, misalnya mau kemana kita, misalnya mau ke Anyer kan pakai handphone bisa tuh Android, ya pakai Google Assistant bisa. Mau kemana, mau ke Anyer, langsung dia memberikan arah. Nah, itu artificial intelligence hanya dengan suara. Tapi sekarang hanya dengan bisa dia cuma begitu-gitu doang, kan selama ini hanya dengan suara. Dari Jakarta ke Anyer buat rutenya langsung Neng, pembahasan saya sudah habis. Ini saya cuma 1 kali bicara, nggak mau lagi besok karena nanti saya upload selesai, dapat viewer. Nanti kalau kangen sama saya tinggal lihat ini video apa yang saya jelasin. Apaan? Benar nih. Benar. Oke, kita balik kameranya, kita balik nih. Ya, ini pakai dulu. Kalau saya pengap pakai begini sambil teriak-teriak. Udah gitu ada ini lagi headsetnya nih, mikrofon. Oke, itu ya. Bener nih. Oke, dia minta disorot kameranya. Set. Siapa ini di zoom, siapa namanya saya lupa. Dita Salsabila. Ya, oke, Dita Salsabila. Ini orangnya. Nggak apa-apa Neng, nanti buat kenang-kenangan Neng. Kalau kamu kangen sama saya, kamu bisa lihat videonya. Aduh, pakai gaya-gaya lagi. Kameranya. Kamu mau juga? Masih malu-malu. Oke, tapi jangan malu-maluin di TikTok ya dengan gaya yang begini-begini. Ya, jangan. Apalagi yang pakai buka-bukaan, nggak usah lah, nggak usah buka-bukaan. Nanti ada kata-kata, kalau buka-bukaan, buka baju setengah begitu nanti ada kata-kata, Bapak bangga dengan kamu nak. Waduh,
Bapak bangga dengan kamu. Udah jangan buka-bukaan, apalagi anak sekolah. Kasihan orang tuanya. Sekolah tinggal 4 bulan lagi, selesai udah, nikmati hidup. Tinggal nikmati pekerjaan lah. Gantiin posisi orang tua. Itu kamu punya handphone. Pada zaman orang tua kamu dulu itu handphone nggak ada, orang tua kamu nggak megang handphone. Sekarang kamu megang handphone, nanti anak cucu kamu nggak megang handphone. Yang dipegang adalah majalah. Yang dipegang sebelah sini. Yang dipegang oleh anak cucu kamu itu alat virtual reality dan augmented reality. Ya betul. Udah lewat itu. Virtual reality dan augmented reality yang ditaruh di kacamata. Nanti anak cucu kamu minta itu. Ya betul. Kalau minta handphone udah lewat. Kalau yang minta mahalan lagi itu minta robot. Robot mah ratusan juta, nggak mungkin lah. Mungkin anak cucu kamu mintanya ini virtual reality dan augmented reality. Kalau minta robot ratusan juta, ini paling 25 juta. Sebelum saya ngomong nih udah ada di sini nih. Nih, sebelum saya ngomong sekarang nih, ada di sini. Ya, mendingan beli yang penting dulu. Terutama yang penting buat makan dan kuota. Karena kalau hidup tanpa kuota zaman sekarang itu susah. Hidup tanpa kuota. Kalau hidup tanpa rokok udah lewat. Sekarang tanpa kuota. Kata-kata. Kata apa? Kata-kata saya, ya belajar yang benar biar jadi orang lah. Cari duit. Saya juga dulu belajarnya kayak kamu begitu, suka nyeletuk, bercanda. Setelah saya lulus, saya nyesel banget. Kagak dengerin guru yang ngomongnya penting. Kalau ngomongnya nggak penting mah, janganlah. Jadi ngomong yang penting-penting itu melatih kita pada saat nanti bekerja itu akan terbiasa. Oke, saya nerangin sampai sini saja ya. Ini sudah 33 menit. Udah lumayan lah dapat pembahasannya mengenai kripto. Itu adalah masa depan keuangan dunia dan masa depan keuangan kamu. Apakah ini akan berlangsung lama atau tidak, saya nggak tahu. Tapi sepanjang saya tahu yang dari dulu sampai sekarang, dengerin. Yang dari dulu sampai sekarang yang tidak berubah itu adalah sistem pembayaran menggunakan emas. Kalau perak, perunggu enggak, tapi emas. Yang diukur adalah emas dari dulu sampai sekarang. Dan diduitkan menjadi duit logam dan duit kertas. Apakah emas mengikuti? Iya, emas tetap ada dari dulu. Tapi kalau ini adalah sistem pembayaran baru, blok cryptocurrency. Apakah akan bertahan lama atau enggak? Saya nggak tahu. Karena ini mengikuti perkembangan digitalisasi. Oke, jadi pembayaran menggunakan cashless tanpa uang tunai, cashless dan sistemnya indirect, tidak langsung. Kalau pembayaran langsung mungkin hampir tidak ada. Tadi mau nanya apa? Ini saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu ini satu keping koinnya itu 1 miliar. Satu keping koinnya itu 1 miliar. Berarti kamu harus ngumpulin dan bekerja berpuluh-puluh tahun dengan kondisi keuangan seperti ini.
Dan mungkin itu yang di pinggir jalan, toko-toko swalayan. Hei. Ini gurunya di sini, guys, baik kamu. Aduh. Kamu lagi nge-TikTok? Saya lagi nge-vlog ini, Pak. Nge-vlog? Aduh. Tadi saya sampai mana tuh ngomong? Oh ya. Aduh, guys. Di pause dulu, di pause. Oke, toko-toko swalayan yang di pinggir jalan tidak menutup kemungkinan itu nanti akan tutup. Dan toko tersebut menjual barangnya bukan secara langsung, tapi secara tidak langsung alias indirect. Berarti toko di pinggir jalan tutup 100%, Pak? Enggak juga, itu akan jadi gudang. Pergudangan. Tapi jualnya tidak langsung. Jualnya kamu pakai toko online, apa tuh tadi? Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Itu toko-toko di pinggir jalan nanti akan seperti itu ngejualnya. Pakai ginian nih. Modal dikit lah. Paling 15.000. 15-20 lah. Guys aja. Aduh, jadi begitu saya nerangin itu ada yang aduh, tapi nggak apa-apa. Ini memang perkembangan digital seperti ini. Oke, toko-toko di pinggir jalan tetap ada, cuma penjualannya secara tidak langsung alias indirect selling. Jadi itu jadi pergudangan saja. Yang mau beli ya harus menggunakan aplikasi, nggak ucuk-ucuk datang beli cash bayar, enggak. Jadi harus cashless dan diantar sama kurirnya. Kurir yang sekarang ada pun nanti mungkin akan menjamur menjadi lebih banyak. Ya terserah kamu nanti lulus mau jadi kurir atau ke toko di pinggir jalan diam. Kalau kurir kan mondar-mandir, itu terserah kamu nanti. Yang penting kamu lulus kerja. Lulus kerja dapat duit. Kuliah ya kuliah, tanya orang tua dulu. Duitnya ada gak? Tanya dulu. Saya dulu anak saya cita-citakan lulus SMK kerja. Dia nangis. Saya udah cerita belum? Lah, enggak. Oh ya. Akhirnya di itu. Enggak saya sebut nih, masuk soalnya. Enggak saya sebut. Jadi ya begitulah. Yang penting punya duit. Kalau punya duit baru kuliah. Kalau enggak kuliah langsung kerja. Yang laki langsung kerja. Yang perempuan tanya sama bapaknya dulu. Ya, tanya sama bapaknya dulu lah. Yang laki harus kerja, jangan langsung nikah. Oke, dari saya sekian dulu karena materinya sudah cukup, saya pikir. Sudah capek nih cuap-cuap. Berapa menit? 38 menit. Oke, jangan lupa. Nah, like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.